Pernah nggak sih kamu ngerasa makin keras kamu berusaha buat dapetin sesuatu, kok malah rasanya makin jauh? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang super menarik dan jujur aja agak aneh. Namanya hukum terbalik. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Udah di kasur, merem, terus maksain diri. Ayo tidur, ayo tidur. Tapi apa yang terjadi? Pikiran malah jadi makin rame, badan jadi gelisah. Semakin kita berusaha untuk tidur, malah makin susah buat tidur. Ini nih contoh paling pas dari paradoks yang mau kita bedah. Dan ini nggak cuma soal tidur loh. Coba pikirin soal kebahagiaan. Waktu kita jadiin kebahagiaan itu sebagai tujuan utama yang terus-terusan kita kejar, kita malah jadi cemas. Kita terus-terusan nanya ke diri sendiri, udah bahagia belum ya? Kok belum bahagia sih? Pencarian yang obsesif ini justru bikin kebahagiaan itu jadi kayak fata morgana. Nah, fenomena aneh ini ternyata ada namanya hukum terbalik. Konsep ini dipopulerkan oleh seorang filsuf keren bernama Alan Watts. Dia pakai konsep ini buat ngejelasin kenapa sih usaha yang dipaksain itu seringkali malah jadi bumerang buat kita. Oke, definisinya emang kedengeran bikin pusing. Tapi coba kita bedah pelan-pelan ya. Bagian pertama, pengen banget dapat pengalaman positif, itu justru negatif. Kenapa? Soalnya, waktu kita mati-matian ngejar sesuatu yang enak, kita sebenarnya lagi ngasih tahu diri kita sendiri kalau saat ini aku kekurangan. Nah, sebaliknya, menerima pengalaman negatif itu malah positif. Maksudnya, waktu kita berhenti ngelawan rasa cemas atau sedih dan kita terima aja, oke, gue lagi cemas, perlawanannya berhenti. Disitulah justru ketenangan muncul. Aneh kan? Dan analogi dari Alan Watts ini benar-benar ngegambarin idenya dengan sempurna. Coba deh bayangin kamu lagi di air. Kalau kamu panik, terus berontak, berusaha keras biar kepala tetap di atas, otot kamu tegang dan kamu malah tenggelam. Tapi kalau kamu rileks, biarin badan kamu tenggelam dikit, daya apung alami tubuh justru bakal kerja dan kamu ngapung dengan sendirinya. Itulah inti dari hukum terbalik. Sekarang kita lihat contoh yang lebih modern dan radikal dari ide ini. Kita bakal ngomongin gimana seorang penulis legendaris Charles Bukowski menjadikan filosofi ini sebagai pusat dari hidup dan semua karyanya. Buat yang belum tahu, Bukowski ini terkenal banget sama gaya hidupnya yang liar dan tulisannya yang jujur apa adanya. Dia jelas bukan tipe orang yang bakal ngikutin nasihat-nasihat motivasi yang biasa kita dengar. Filosofinya justru kebalikannya. Di batu nisannya cuma ada 2 kata ini, jangan mencoba. Awalnya, pas denger ini rasanya pesimis banget kan? Kayak nyuruh kita buat nyerah aja gitu. Tapi, makna sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Tunggu dulu. Ini bukan tentang jadi pemalas atau pasrah gitu aja. Jangan mencoba, ini adalah versinya Bukowski dari hukum terbaliknya Alan Watts. Ini soal pemahaman mendalam tentang gimana kreativitas dan karya terbaik kita itu muncul. Nah, ini nih poin pentingnya. Jangan mencoba itu artinya jangan dipaksain. Jangan mencoba jadi penulis, biarin aja tulisan yang ngalir keluar dari diri kamu. Buat Bukowski, ini tentang melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam yang gak bisa ditahan, bukan karena ambisi buat jadi sukses. Jadi, ini bukan soal gak ngapa-ngapain, tapi soal bertindak dengan alami, tanpa perlawanan batin. Coba deh kita balik lagi ke analogi air tadi. Berjuang melawan arus itu adalah mencoba dengan cara yang salah, maksain hasil. Sementara ngapung ngikutin arus itu adalah tidak mencoba, membiarkan prosesnya nuntun kita. Kamu tetap bergerak maju kok, bahkan mungkin lebih cepat, tapi dengan usaha yang rasanya jauh lebih ringan. Oke, ini semua kedengarannya filosofis banget. Terus gimana cara kita nerapin ini di kehidupan nyata? Jawabannya adalah dengan mengadopsi sebuah mindset yang kita sebut fokus pada proses. Gini deh, ini tentang mindahin fokus kita total. Daripada kita pusing mikirin hasil yang seringnya di luar kendali kita curahin 100% energi kita ke satu-satunya hal yang bisa kita kontrol, yaitu input atau usaha kita itu sendiri. Biar gampang, kita pakai analogi yang keren ini. Coba bayangin tujuan kamu itu dibagi jadi 2, tarian dan tepuk tangan. Langkah pertama, fokus total sama tariannya, yaitu proses dan usaha yang kamu lakuin. Langkah kedua, lepasin ikatan emosional kamu sama hasilnya, yaitu tepuk tangan dari penonton. Intinya, jatuh cintalah sama proses menarinya, bukan sama tepuk tangan yang mungkin bakal kamu dapat nanti. Biar lebih jelas lagi ya, tarian itu ya jam-jam yang kamu habiskan buat ngerjain tugas, buat latihan, buat belajar, itu input kamu.
Nah, tepuk tangan itu ya promosinya, pengakuannya, atau validasi dari orang lain. Itu semua adalah output yang seringkali nggak sepenuhnya ada di tangan kita. Dan disinilah keajaibannya. Waktu kamu benar-benar tenggelam dalam prosesnya, nikmatin setiap langkah tarian kamu tanpa mikirin reaksi penonton, penampilan kamu justru jadi jauh lebih bagus, lebih otentik, dan lebih kuat. Ironisnya, justru dengan ngelupain tepuk tangan, kamu malah memperbesar kemungkinan buat dapetin tepuk tangan itu. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Dalam hidup kamu sekarang, di bagian mana kamu terlalu fokus ngejar tepuk tangan? Dan kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau mulai hari ini kamu mutusin buat lupa sejenak sama penonton dan cuma fokus nikmatin tarian kamu?